Halo, teman-teman kesayangan channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini aku mau ajak kalian masuk ke kisah yang bakal menguras emosi dan bikin kalian gregetan maksimal. Ini adalah kisah seorang istri bernama Aisyah yang syok berat saat tahu suaminya, Bima, dan mertuanya, Ibu Siti, ternyata mengantar gundiknya periksa kandungan di rumah sakit yang sama. Pengkhianatan macam apa ini? Langsung dia ceraikan. Kisah yang bakal kita bahas hari ini berjudul, Aku Syok Berat Saat Periksa Kandungan di Rumah Sakit Lihat Mertua dan Suamiku Mengantar Gundiknya Periksa Kandungan di Tempat yang Sama. Penasaran kan bagaimana Aisyah membuat mereka semua menyesal hingga kehilangan segalanya dan hidup sengsara tanpa tempat tinggal? Pokoknya, akhir kisah ini dijamin bikin kalian puas. Yuk, sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, subscribe channel aku, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan yang paling penting, coba komen di bawah, tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Kita langsung masuk ke bab 1, kabar bahagia di tengah kejanggalannya. Cekidot. Pagi itu, Mentari seolah tersenyum lebih ramah, menyusupkan cahaya keemasannya melalui celah gorden di kamar utama sebuah rumah megah di kawasan elit Jakarta. Aisyah menggeliat pelan, merasakan kehangatan yang menjalar di punggungnya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya, bahkan sebelum matanya terbuka sempurna. Hari ini adalah hari yang ia nantikan. Hari di mana ia akan kembali melihat calon buah hatinya yang kedua melalui layar monitor USG. Ia menoleh ke sisi ranjang, tempat suaminya, Bima, seharusnya terlelap. Kosong. Hanya ada sisa kehangatan dan aroma parfum maskulin yang samar. Aisyah menghela napas maklum. Tadi malam, Bima memberitahunya bahwa pagi ini ada rapat mendadak yang sangat penting dengan klien dari luar negeri, jadi ia harus berangkat sebelum subuh. Demi masa depan kita dan anak-anak, sayang, begitu kata Bima semalam sambil mengusap perut buncit Aisyah dengan lembut. Dan Aisyah, sebagai istri yang selalu mendukung, hanya bisa mengangguk dan mendoakan kelancaran pekerjaan suaminya. Dengan perlahan, ia menyibakkan selimut tebalnya. Perutnya yang sudah membuncit di usia kehamilan 6 bulan menjadi pusat perhatiannya. Dielusnya permukaan perut itu dengan penuh kasih sayang. Selamat pagi, jagoan ibu, bisiknya lembut, merasakan sebuah tendangan kecil sebagai jawaban. Kebahagiaan murni itu kembali menjalari hatinya, membuatnya lupa sejenak akan kekosongan di sampingnya. Rumah itu adalah istananya. Sebuah bangunan 2 lantai dengan arsitektur modern minimalis, kolam renang biru jernih di halaman belakang, dan taman yang terawat apik. Semua ini adalah buah kerja keras orang tuanya yang diwariskan kepadanya, sebuah amanah yang ia jaga dengan baik. Ia bersyukur, hidupnya terasa begitu sempurna. Suami yang tampan dan pekerja keras, seorang putra pertama yang cerdas bernama Leo, dan kini, seorang lagi anggota keluarga baru yang akan segera melengkapi kebahagiaan mereka. Setelah membersihkan diri, Aisyah mengenakan gamis berwarna pastel yang membuatnya tampak anggun dan bersinar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya memang sedikit lebih berisi, namun aura keibuannya justru terpancar kuat. Ia tersenyum puas. Ibu. Suara cempreng Leo, putranya yang berusia 5 tahun, terdengar dari ambang pintu. Bocah laki-laki itu berlari kecil dan memeluk kakinya. Aisyah tertawa kecil dan berjongkok untuk menyamakan tingginya. Selamat pagi, jagoan ibu yang paling ganteng. Sudah sikat gigi? Tanyanya sambil merapikan poni Leo. Leo mengangguk semangat. Sudah, Bu. Sama nenek tadi. Kata nenek, hari ini ibu mau ke dokter. Ya? Mau lihat adik bayi? Aisyah mencium pipi gembil putranya. Iya, sayang. Nanti ibu bawa pulang fotonya adik bayi. Ya, Leo mau lihat? Mau. Mau? Seru Leo gembira. Di ruang makan, Ibu Ratna, ibu mertuanya, sudah duduk manis sambil menikmati teh hangat. Wanita parubaya itu selalu tampil necis, bahkan di pagi hari. Sejak Bima dan Aisyah menikah, Ibu Ratna memang memilih untuk tinggal bersama mereka. Alasannya, ia ingin membantu merawat Leo dan menemani Aisyah selagi Bima sibuk bekerja. Aisyah tak pernah keberatan, ia justru senang karena rumah terasa lebih ramai. Pagi, Bu, sapa Aisyah ramah sambil menarik kursi di sebelahnya. Pagi,
Sa. Kamu jadi ke dokter hari ini? Tanya Ibu Ratna tanpa menoleh, matanya sibuk menatap layar ponselnya. Jadi, Bu, ini Aisyah mau sarapan dulu, setelah itu langsung berangkat. Ibu tidak apa-apa, Aisyah tinggal sendiri dengan Leo di rumah. Ibu Ratna akhirnya meletakkan ponselnya. Oh, Ibu tidak di rumah hari ini. Ibu mau pergi ke pengajian akbar di Masjid Agung, katanya penceramahnya bagus sekali. Mungkin pulangnya agak sore. Leo biar sama Mbak Sumi saja, tidak apa-apa, kan? Oh, begitu. Tentu tidak apa-apa, Bu. Hati-hati di jalan nanti, ya, ujar Aisyah tulus. Ia bahkan mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan menyodorkannya pada sang mertua. Ini, Bu, buat infak di masjid nanti. Ibu Ratna tersenyum lebar, matanya berbinar melihat uang itu. Wah, terima kasih banyak, mantu baik hati. Semoga rezekimu dan Bima makin lancar. Ya, doa ibu selalu menyertai kalian. Aisyah hanya tersenyum. Baginya, membahagiakan suami dan ibu mertua adalah sebuah kewajiban. Ia tidak pernah berhitung soal materi. Setelah sarapan dan berpamitan pada Leo serta Ibu Ratna, Aisyah melajukan mobilnya membelah jalanan Jakarta. Pikirannya melayang, membayangkan betapa terkejut dan bahagianya Bima nanti saat ia menunjukkan hasil USG terbaru. Mungkin ia akan mencetak fotonya dalam ukuran besar dan menaruhnya di meja kerja Bima sebagai kejutan. Senyum tak henti-hentinya menghiasi wajahnya. Rumah sakit itu adalah salah satu yang terbaik di ibu kota. Suasananya bersih, tenang, dan profesional. Aisyah melangkah ringan menuju poli kebidanan dan kandungan. Setelah mendaftar, ia duduk di ruang tunggu yang sudah cukup ramai. Di sekelilingnya, banyak pasangan suami istri yang juga sedang menanti giliran. Mereka tampak bercengkrama mesra, sang suami mengelus perut istrinya, pemandangan yang membuat hati Aisyah terasa hangat sekaligus sedikit iri. Andai saja Bima tidak ada rapat penting hari ini. Sambil menunggu namanya dipanggil, ia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan pada Bima. Mas, aku sudah di rumah sakit. Jangan lupa makan siang ya. Love you. Sebuah centang dua biru muncul seketika, namun tak ada balasan. Aisyah memakluminya, mungkin Bima sedang sangat sibuk. Ia pun membuka galeri foto, menatap potret keluarga kecilnya dengan senyum haru. Waktu berlalu. Beberapa pasien sudah keluar masuk ruang periksa. Telinga Aisyah menangkap sebuah suara yang familiar. Suara wanita yang sedikit tajam dan terdengar sedang mengeluh. Masih lama enggak? Sih? Pegal semua ini badan dari tadi duduk terus. Aisyah menoleh ke arah sumber suara. Itu suara Ibu Ratna. Jantungnya berdebar sedikit. Kebetulan sekali, pikirnya. Mungkin ibu mertuanya sedang menjenguk kerabat yang sakit di rumah sakit ini. Ia hendak bangkit untuk menyapa, namun sebuah suara lain menahan langkahnya. Suara yang jauh lebih ia kenali. Sabar ya, Bu. Sebentar lagi juga selesai, kok. Kamu juga sabar ya, sayang, jangan terlalu capek. Ujar suara itu, suara suaminya, Bima. Dunia Aisyah seakan berhenti berputar. Rapat penting, klien dari luar negeri, pengajian akbar. Jadi, semua itu bohong? Untuk apa Bima dan ibunya berada di sini? Di poli kebidanan dan kandungan? Tepat saat itu, pintu ruang periksa di ujung koridor terbuka. Perawat mempersilakan pasien selanjutnya. Dan dari sana, pemandangan yang meremukan seluruh jiwa raga Aisyah tersaji di depan matanya. Bima keluar dari ruangan itu. Tangannya dengan protektif memapah seorang wanita muda yang perutnya juga buncit, bahkan mungkin sedikit lebih besar dari perut Aisyah. Di samping Bima, Ibu Ratna berjalan sambil mengipas-ngipasi wanita itu dengan tangannya, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang luar biasa. Mereka bertiga tampak seperti sebuah keluarga kecil yang harmonis. Kaki Aisyah terasa lemas seolah tak bertulang. Napasnya tercekat di tenggorokan. Lembar nomor antrian yang ia pegang remuk dalam genggamannya. Wanita itu,
Siapa wanita itu? Mengapa suaminya dan ibu mertuanya menemaninya periksa kandungan? Saat mereka berjalan pelan melintasi ruang tunggu, takdir seolah sengaja mempermainkannya. Mata Bima tanpa sengaja bertemu dengan mata Aisyah yang berdiri mematung tak jauh dari mereka. Detik itu, waktu benar-benar melambat. Senyum puas di wajah Bima membeku. Matanya melebar penuh keterkejutan, lalu berubah menjadi kepanikan total. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya tersedot habis dari tubuhnya. Ia secara refleks melepaskan pegangannya pada lengan wanita itu. Ibu Ratna, yang menyadari perubahan ekspresi putranya, ikut menoleh. Mulutnya ternganga, matanya membelalak ngeri saat melihat menantunya berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan yang tak bisa ia artikan. Wanita muda di samping Bima, yang kita sebut saja Rina, menatap bingung ke arah Bima, lalu ke arah Aisyah. Ia sepertinya bisa merasakan ketegangan luar biasa yang tiba-tiba menyelimuti udara. Namun, yang paling hancur adalah Aisyah. Pandangannya tidak lepas dari Bima. Di mata suaminya, ia melihat segalanya. Kebohongan, pengkhianatan, rasa bersalah, dan ketakutan. Senyum yang ia pasang sepanjang pagi tadi kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Kebahagiaan yang ia bangun dengan susah payah, hancur lebur dalam hitungan detik. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Dengan ketenangan yang mengerikan, Aisyah hanya menatap mereka bertiga selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian, tanpa satu kata pun terucap, ia membalikkan badannya. Ia berjalan menjauh. Langkahnya tegap, punggungnya lurus, seolah ia adalah ratu yang baru saja menyaksikan pengkhianatan di kerajaannya sendiri. Di belakangnya, ia bisa mendengar bisikan panik. Bima, itu Aisyah, bagaimana ini? Suara Ibu Ratna bergetar. Aku tidak tahu, Bu. Sial. Kenapa dia harus ada di sini sekarang? Balas Bima, suaranya tertahan penuh amarah dan kepanikan. Aisyah terus berjalan, tidak menoleh sedikit pun. Ia melewati meja pendaftaran, melewati lobi rumah sakit, dan keluar menuju tempat parkir. Udara panas Jakarta yang menyengat seolah tak terasa. Yang ia rasakan hanyalah dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Begitu masuk ke dalam mobil, ia mengunci pintunya. Kepalanya ia sandarkan pada kemudi. Dan di sanalah, di dalam kesunyian mobilnya yang mewah, pertahanannya runtuh. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Bukan lagi tangisan pelan, melainkan isakan pilu yang menyayat hati, lahir dari jiwa yang tercabik-cabik oleh pengkhianatan orang-orang yang paling ia cintai dan percayai. Hari bahagia itu telah ternoda, hancur, dan berubah menjadi hari paling kelam dalam hidupnya. Di dalam kesunyian mobil mewah itu, di tengah riuh rendahnya area parkir rumah sakit, isak tangis Aisyah perlahan mereda. Bukan karena rasa sakitnya telah hilang, tetapi karena sesuatu yang lain mulai menggantikannya. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Seperti bongkahan es yang mulai terbentuk di pusat hatinya yang terbakar, memadamkan api kesedihan dan menyisakan kekosongan yang membekukan. Air matanya telah kering, meninggalkan jejak panas di pipinya yang kini terasa kaku. Ia mengangkat kepalanya dari kemudi, menatap pantulan wajahnya di cermin spion. Yang balas menatapnya bukanlah Aisyah yang ia kenal. Bukan wanita lembut yang penuh senyum, dan selalu berusaha menyenangkan semua orang. Mata yang menatapnya itu bengkak dan merah, namun sorotnya tajam, menyimpan kilat badai yang siap mengamuk. Bibirnya pucat dan bergetar, tetapi rahangnya mengeras penuh keteguhan. Pengkhianatan itu telah membunuh sebagian dari dirinya, tetapi tampaknya ia juga telah melahirkan sosok baru dari kematian itu. Tangannya yang gemetar kini terkepal erat di atas kemudi. Ia menyalakan mesin mobil. Deru halus mesin V8 seolah tidak terdengar di tengah gemuruh perasaannya. Ia tidak lagi menangis. Waktunya menangis sudah habis. Sekarang adalah waktunya untuk berpikir. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang megah, jalanan yang padat, semua tampak kabur dan tidak nyata di matanya. Pikirannya bekerja dengan kecepatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seperti potongan film rusak, adegan di rumah sakit terus berputar, tumpang tindih dengan adegan pagi tadi. Senyum manis Bima saat berbohong tentang rapat penting. Wajah tulus Ibu Ratna saat menerima uangnya untuk infak pengajian akbar.
Kelembutan tangan Bima saat mengusap perutnya semalam. Semua itu kini terasa seperti adegan dalam sebuah sandiwara murahan yang menjijikan. Mereka bukan hanya mengkhianatinya, mereka telah berkomplot. Mereka adalah tim. Suaminya dan ibu mertuanya, dua orang yang selama ini ia hormati dan layani dengan sepenuh hati, ternyata adalah konspirator ulung yang menusuknya dari belakang. Dan wanita itu, Rina. Perutnya yang sama buncitnya. Berapa lama semua ini telah berlangsung? Sejak kapan suaminya membagi tubuh, hati, dan waktunya? Sejak kapan ibu mertuanya yang selalu ia muliakan itu menjadi penjaga rahasia perselingkuhan putranya? Apakah mereka menertawakannya di belakang punggungnya? Menertawakan kebodohan dan kepolosannya selama ini? Setiap pertanyaan yang muncul di benaknya terasa seperti sayatan pisau baru. Rasa sakitnya begitu dalam, begitu menusuk, hingga ia merasa sulit bernapas. Namun, di antara rasa sakit itu, benih kemarahan yang dingin mulai tumbuh. Kemarahan yang memberinya kejernihan berpikir yang aneh. Ketika mobilnya memasuki gerbang rumah yang megah, perasaan asing menyergapnya. Rumah yang selalu menjadi simbol kehangatan dan kebahagiaan itu kini terasa dingin dan mengancam. Setiap sudutnya seolah menjadi saksi bisu dari kebohongan yang telah lama dirajut. Dinding-dindingnya yang kokoh terasa seperti penjara yang ia bangun sendiri atas nama cinta buta. Ibu sudah pulang. Suara Leo menyambutnya di pintu depan. Bocah itu berlari memeluk kakinya, wajahnya ceria seperti biasa. Bu, mana foto adik bayinya? Leo mau lihat. Pertanyaan polos itu menghantam Aisyah tepat di ulu hati. Untuk sesaat, pertahanannya nyaris goyah. Ia ingin meraung, memeluk putranya dan menumpahkan semua kepedihannya. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan putranya. Leo adalah kekuatannya. Leo dan janin yang ada di dalam kandungannya adalah alasannya untuk harus menjadi kuat. Dengan sisa-sisa tenaga, Aisyah berjongkok, memaksakan seulas senyum di wajahnya yang kaku. Maaf ya, sayang. Tadi dokternya sibuk sekali, jadi ibu belum sempat ambil fotonya. Nanti, lain kali kita ambil sama-sama, ya? Dustanya, merasakan pahit di lidahnya sendiri. Leo tampak sedikit kecewa, namun ia mengangguk patuh. Oke, Bu. Anak pintar, bisik Aisyah sambil membelai rambut putranya. Sekarang, Leo main dulu sama Mbak Sumi di kamar, ya? Ibu mau istirahat sebentar, kepala ibu sedikit pusing. Setelah memastikan Leo berada di tangan pengasuhnya, Aisyah berjalan menaiki tangga marmer menuju kamarnya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia memikul beban seluruh dunia di pundaknya. Ia melewati ruang keluarga, di mana sebuah foto pernikahan besar terpajang di dinding. Di foto itu, ia dan Bima tersenyum bahagia, saling berpelukan erat. Pemandangan itu kini membuat perutnya mual. Sesampainya di kamar tidur utama mereka, ia menutup dan mengunci pintu. Ruangan itu dipenuhi aroma parfum Bima. Pakaian suaminya masih tergantung rapi di lemari terbuka. Semua terasa begitu normal, namun sekaligus begitu salah. Aisyah berjalan menuju sisi ranjang Bima, membuka laci nakasnya. Tidak ada apa-apa di sana. Lalu ia memeriksa laci di bawahnya. Kosong. Bima cukup pintar untuk tidak meninggalkan jejak. Aisyah tidak menyerah. Ia berjalan menuju ruang kerja pribadinya yang terhubung dengan kamar tidur. Ini adalah ruangannya, tempat ia mengelola beberapa investasi peninggalan ayahnya. Matanya tertuju pada sebuah brankas baja yang tersembunyi di balik sebuah lukisan besar. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memasukkan kombinasi angkanya. Klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tersimpan rapi semua dokumen berharga miliknya. Ia menarik keluar sebuah map tebal berwarna merah. Di atasnya tertulis jelas, aset pribadi, Aisyah Prameswari. Satu persatu, ia mengeluarkan isinya dan meletakkannya di atas meja kayu jati yang besar. Sertifikat hak milik rumah yang mereka tinggali, atas namanya. 3 sertifikat properti lain, sebuah villa di puncak dan 2 apartemen di pusat kota, semuanya atas namanya. BPKB dari 4 mobil mewah yang terparkir di garasi, juga atas namanya. Surat kepemilikan saham mayoritas di sebuah perusahaan konsultan, perusahaan tempat Bima bekerja sebagai direktur, juga atas nama ayahnya yang kini telah dihibahkan sepenuhnya kepadanya.
Melihat tumpukan dokumen itu, Aisyah merasakan secercah kekuatan kembali mengalir dalam dirinya. Ini bukan hanya rumahnya. Ini adalah kerajaannya. Dan selama ini, ia membiarkan seorang pengkhianat dan komplotannya hidup nyaman dan berfoya-foya di dalamnya. Cukup sudah. Ia menarik napas dalam-dalam. Tangis dan kesedihan tidak akan mengubah apapun. Penyesalan hanya akan membuatnya semakin terpuruk. Kini hanya ada satu jalan. Ia harus mengambil kembali kendali atas hidupnya, atas kerajaannya. Dengan tangan yang kini mantap, ia meraih ponselnya. Ia tidak menelepon Bima atau ibu mertuanya. Tidak ada gunanya berbicara dengan para pendusta. Ia mencari sebuah nama di kontaknya. Seseorang yang ia tahu bisa ia percaya dengan nyawanya. Pak Tirtayasa. Pengacara tua yang telah mengabdi pada keluarganya sejak ia masih kecil. Sahabat karib almarhum ayahnya. Panggilan itu tersambung setelah dering kedua. Halo, selamat sore, Non Aisyah. Ada apa? Suara Pak Tirtayasa terdengar ramah dan kebapakan seperti biasa. Aisyah menelan ludah, suaranya keluar lebih dingin dan tegas dari yang ia duga. Selamat sore, Om Tirta. Maaf mengganggu. Ini Aisyah. Tentu tidak mengganggu, Non. Ada apa? Tumben sekali telepon Om. Apa semuanya baik-baik saja? Nada suara Pak Tirtayasa berubah, menangkap sesuatu yang tidak beres dari intonasi suara Aisyah. Aisyah memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Tidak, Om. Tidak ada yang baik-baik saja. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan kalimat yang akan mengubah seluruh takdir hidupnya. Om, saya mau cerai. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara napas Pak Tirtayasa yang tercekat karena kaget. Apa? Non? Cerai? Ada masalah apa dengan Bima? Aisyah menceritakan kejadian di rumah sakit dengan singkat, padat, dan tanpa emosi yang meluap-luap. Ia hanya menyampaikan fakta. Kebohongan Bima, kehadiran Ibu Ratna, dan wanita hamil lainnya. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti palu godam yang menghancurkan sisa-sisa perasaan yang mungkin masih ia miliki untuk suaminya. Setelah ia selesai, Pak Tirtayasa menghela napas panjang. Ya Tuhan, Aisyah. Om tidak menyangka Bima bisa setega itu. Kamu yang sabar, ya, Nak. Waktu saya untuk bersabar sudah habis. Om, potong Aisyah cepat, suaranya terdengar tajam. Saya tidak menelepon untuk dikasihani. Saya menelepon untuk meminta bantuan profesional Om. Saya mau mereka berdua pergi dari rumah saya. Besok pagi. Lagi-lagi Pak Tirtayasa terkejut mendengar ketegasan dalam suara Aisyah. Besok pagi? Secepat itu? Iya. Rumah ini milik saya. Saya tidak sudi lagi berbagi atap dengan pengkhianat. Saya mau Om siapkan semua surat yang diperlukan malam ini. Surat gugatan cerai, surat perintah pengosongan properti, semuanya. Dan satu lagi, Om, saya mau proses pemecatan Bima dari jabatannya di perusahaan segera diurus. Dia sudah menyalahgunakan nama baik dan fasilitas perusahaan. Kali ini, tidak ada lagi nada kaget dari Pak Tirtayasa. Yang ada hanyalah nada kagum dan hormat. Ia mendengar suara putri dari sahabatnya, seorang wanita yang tegar dan tahu apa yang harus ia lakukan. Baik, Aisyah. Om mengerti. Serahkan semuanya pada Om. Besok pagi jam 8, Om akan datang ke rumahmu bersama tim. Jangan khawatirkan apapun. Kamu hanya perlu kuat. Saya kuat, Om. Terima kasih, jawab Aisyah, lalu menutup teleponnya. Malam itu, Aisyah tidak tidur. Ia duduk di kursi kerjanya, ditemani tumpukan dokumen yang menjadi senjatanya. Ia menatap keluar jendela, ke arah taman yang gelap. Ia menunggu Bima dan Ibu Ratna pulang. Ia menunggu mereka memasang wajah munafik mereka untuk terakhir kalinya. Ia menunggu Fajar tiba, Fajar yang akan menjadi saksi dimulainya sebuah pertempuran. Pertempuran untuk merebut kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Malam merangkak larut saat sedan mewah Bima akhirnya memasuki halaman rumah. Sepanjang perjalanan pulang, keheningan di dalam mobil terasa lebih menyesakan daripada kebisingan lalu lintas Jakarta. Ibu Ratna duduk tegang di kursi penumpang, jemarinya meremas-remas ujung tasnya,
Sementara Bima menggenggam kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajah mereka berdua dipenuhi kecemasan yang sama. Bagaimana ini, Bei? Desis Ibu Ratna untuk kesekian kalinya, memecah kesunyian. Kalau Aisyah sudah tahu semuanya, habislah kita. Bima menghela napas kasar, matanya masih terfokus pada garasi yang terang. Ibu tenang saja. Aisyah itu perasaannya halus. Kalau dia benar-benar melihat kita tadi, dia pasti sudah menelepon sambil menangis-nangis. Ini ponselku sepi-sepi saja, ujarnya, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada ibunya. Mungkin dia tidak melihat kita dengan jelas. Atau mungkin dia pikir ibu sedang mengantar teman. Kita harus bersikap normal. Jangan tunjukkan kepanikan apapun. Mengerti, Bu? Ibu Ratna mengangguk ragu. Mereka telah menyusun skenario. Jika Aisyah bertanya, mereka akan bilang bahwa mereka kebetulan bertemu di lobi rumah sakit. Ibu Ratna sedang menjenguk teman, dan Bima baru saja selesai bertemu klien di kafe dekat sana. Sebuah kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Suasananya hening. Hanya lampu temaram di ruang keluarga yang menyala. Mbak Sumi, asisten rumah tangga mereka, muncul dari dapur dengan wajah mengantuk. Bapak, Ibu, baru pulang? Sapanya pelan. Iya, Mbak. Aisyah mana? Sudah tidur? Tanya Bima, berusaha terdengar sesantai mungkin. Ibu Aisyah sudah di kamar dari sore, Pak. Katanya kepalanya sedikit pusing, jadi mau istirahat lebih awal. Tadi juga makannya cuma sedikit, lapor Mbak Sumi. Jawaban itu memberikan sedikit kelegaan bagi Bima dan Ibu Ratna. Pusing dan istirahat awal. Itu adalah perilaku khas Aisyah jika sedang banyak pikiran atau kelelahan. Mungkin, hanya mungkin, mereka masih aman untuk malam ini. Mereka pikir, mereka masih punya waktu. Ya sudah, kamu istirahat saja, Mbak, kata Ibu Ratna, lalu bergegas menuju kamarnya sendiri, seolah ingin segera lari dari ketidakpastian. Bima melonggarkan dasinya dan menaiki tangga dengan langkah berat. Saat ia membuka pintu kamar tidur utama, aroma terapi lavender yang menenangkan menyambutnya. Aisyah sedang duduk di sofa dekat jendela, menatap ke arah taman yang gelap. Ia hanya mengenakan daster tidur sederhana, rambut panjangnya tergerai menutupi punggungnya. Sayang, kok belum tidur? Sapa Bima lembut, mendekatinya. Maaf ya aku pulang telat sekali. Meetingnya benar-benar alot, kliennya banyak maunya. Ia mencoba menyentuh bahu Aisyah, berniat memberikan ciuman seperti biasa. Namun, Aisyah bergerak sedikit, membuat tangan Bima hanya menyentuh udara kosong. Aku tidak bisa tidur, jawab Aisyah, suaranya datar, tanpa menoleh. Jantung Bima berdebar kencang. Penolakan halus itu terasa seperti tamparan. Kenapa? Apa ada yang sakit? Perutmu baik-baik saja? Atau pusingmu belum hilang? Cecarnya, berusaha terdengar khawatir. Aku hanya lelah, potong Aisyah, masih dengan nada yang sama. Dingin dan kosong. Lelah dengan semua kebohongan. Tubuh Bima membeku. Kata, kebohongan, itu menusuknya tepat di jantung. Ia mencoba tertawa, suara yang keluar terdengar canggung dan dipaksakan. Kebohongan? Kebohongan apa, sih, sayang? Kamu ini ada-ada saja. Aisyah akhirnya menoleh. Di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, Bima bisa melihat wajah istrinya dengan jelas. Pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang bengkak. Namun, tatapan mata itu, Bima belum pernah melihat tatapan seperti itu seumur hidupnya. Tatapan yang begitu dingin, seolah sedang menatap orang asing yang menjijikkan. Mandilah, Mas. Bau parfumu bercampur dengan aroma antiseptik rumah sakit. Desis Aisyah, sebelum akhirnya bangkit dan berbaring di ranjang, memunggungi Bima. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping istrinya, merasakan jurang pemisah yang begitu lebar di antara mereka. Punggung Aisyah yang membelakanginya terasa seperti dinding es yang tak bisa ia tembus. Rasa panik dan firasat buruk merayapinya, membuatnya terjaga hingga fajar menjelang. Keesokan paginya, Bima terbangun dan mendapati sisi ranjangnya sudah kosong. Ia bergegas turun ke ruang makan. Di sana, pemandangan yang aneh menyambutnya. Aisyah sudah duduk di kursi utama,
tampak segar dalam balutan gamis berwarna biru tua. Wajahnya dirias tipis, rambutnya disanggul rapi. Ia tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di sebelahnya, Leo sedang asyik menyantap sereal. Ibu Ratna juga sudah ada di sana, sedang mengoleskan selai pada rotinya. Melihat ketenangan Aisyah, Ibu Ratna dan Bima saling berpandangan, seolah berkata, mungkin kita aman. Keduanya pun ikut duduk, mencoba memulai pagi dengan sandiwara seperti biasa. Wah, pagi ini cerah sekali, ya? Cocok untuk jalan-jalan, celoteh Ibu Ratna, memecah keheningan. Iya, Bu. Nanti siang rencananya aku mau ajak beberapa klien main golf. Timpal Bima, melirik Aisyah, berharap mendapat respons. Namun, Aisyah hanya diam, menyesap tehnya dengan anggun. Tepat saat Bima hendak menyuapkan rotinya, bel pintu berbunyi. Ting tong. Mbak Sumi bergegas membukakan pintu. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan wajah bingung. Permisi, Bu. Di depan ada Pak Tirtayasa. Bima dan Ibu Ratna mengerutkan kening. Tirtayasa? Pengacara keluarga Aisyah? Pagi-pagi begini? Untuk apa? Sebelum mereka sempat bertanya, Pak Tirtayasa sudah melangkah masuk. Pria berusia akhir 60-an itu tampak berwibawa dalam setelan jasnya. Namun, ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan pakaian safari, wajah mereka datar dan profesional. Pak Tirtayasa? Ada apa ini? Tanya Bima, bangkit dari kursinya. Rasa panik yang semalam ia tekan kini kembali muncul dengan kekuatan penuh. Pak Tirtayasa tidak menjawabnya. Matanya menatap lurus ke arah Aisyah, yang dengan tenang meletakkan cangkir tehnya. Aisyah mengangguk tipis pada pengacaranya, sebuah isyarat tanpa kata yang dimengerti sepenuhnya. Selamat pagi, Bima. Selamat pagi, Ibu Ratna. Sapa Aisyah, suaranya terdengar jernih dan kuat di seluruh ruangan. Maaf, saya terpaksa harus mengganggu sarapan kalian. Ia kemudian mengambil sebuah amplop coklat besar dari kursi di sebelahnya dan mendorongnya ke tengah meja, tepat di depan Bima. Mungkin ini bisa sedikit menyegarkan ingatan kalian tentang rapat penting dan pengajian akbar kalian kemarin. Tangan Bima bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, ada selusin lembar foto berukuran A4, dicetak dengan kualitas tinggi. Foto dirinya, ibunya, dan Rina di rumah sakit kemarin. Dari berbagai sudut. Saat mereka di ruang tunggu, saat keluar dari ruang periksa, bahkan saat di area parkir. Terlalu jelas. Terlalu telak. Tidak ada celah untuk menyangkal. Wajah Bima pucat seperti mayat. Roti di tangannya jatuh ke lantai. Ibu Ratna yang ikut mengintip, terpekik pelan dan menyandarkan tubuhnya di kursi. Napasnya tersengal. Topeng mereka telah robek. Aisyah, aku bisa jelaskan, gagap Bima, matanya memancarkan kepanikan murni. Tidak perlu, potong Aisyah, suaranya setajam pisau bedah. Saya sudah tidak tertarik dengan penjelasan apapun dari kalian. Ia berdiri, melipat tangannya di dada. Kedua pria berbadan tegap tadi kini melangkah maju, berdiri di kedua sisi Aisyah seperti pengawal pribadi. Rumah ini, mobil di garasi, perusahaan tempat kamu bekerja, dan semua kemewahan yang kalian nikmati selama ini, kata Aisyah, matanya menatap tajam bergantian pada Bima dan Ibu Ratna. Semuanya adalah milik saya. Atas nama saya, Aisyah Prameswari. Dan hari ini, saya mengambil kembali semuanya. Ia menoleh pada Pak Tirtayasa. Silakan, Om. Pak Tirtayasa melangkah maju, membuka mapnya. Sesuai instruksi dari klien saya, Ibu Aisyah, saya di sini untuk menyampaikan dua hal. Pertama, surat gugatan cerai atas nama Bima Wijoyo telah didaftarkan pagi ini atas dasar perzinahan dan penipuan. Kedua, surat perintah resmi untuk Anda berdua, Tuan Bima dan Nyonya Ratna, untuk segera mengosongkan properti pribadi milik Ibu Aisyah. Apa? Ibu Ratna menjerit, tak bisa lagi menahan diri. Ia bangkit berdiri, menunjuk wajah Aisyah dengan jarinya yang gemetar. Berani-beraninya kamu. Dasar perempuan tidak tahu diri. Setelah semua yang kami berikan, begini balasanmu? Ini rumah anakku juga. Kamu mau mengusir mertuamu sendiri.
Hah? Dasar menantu durhaka. Cukup, Bu, bentak Bima, lalu ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan Aisyah. Ia merangkak, mencoba meraih kaki istrinya. Aisyah, sayang, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku salah, aku mengaku aku salah. Aku hilaf, tapi tolong jangan usir aku dan ibu. Pikirkan Leo, pikirkan anak kita yang ada di dalam kandunganmu. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Air mata membanjiri wajah Bima. Namun, Aisyah tetap diam tak bergeming, wajahnya sedingin es. Ia menatap Ibu Ratna yang masih mengumpat. Rumah anak ibu? Silakan tunjukkan sertifikatnya. Apa ada nama Bima Wijoyo tertera di sana? Dan untuk informasi, sejak detik ini, ibu bukan lagi ibu mertua saya. Lalu, ia menunduk menatap Bima yang menangis di kakinya. Kesempatan? Kamu pikir semua ini bisa selesai dengan kata maaf dan air mata buaya? Waktumu untuk mendapat kesempatan sudah habis kemarin. Saat kamu lebih memilih memegang tangan wanita lain daripada menemaniku memeriksa kandungan anakmu sendiri. Ia memberi isyarat pada kedua pria tegap itu. Mereka segera maju dan menarik Bima untuk berdiri. Saya beri kalian waktu 15 menit dari sekarang, ujar Aisyah dengan suara final. Ambil barang pribadi yang paling penting. Cukup satu tas kecil untuk masing-masing. Setelah itu, silakan keluar dari rumah saya. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Jeritan histeris Ibu Ratna dan permohonan Bima yang putus asa menggema di seluruh ruangan. Namun Aisyah seolah tuli. Ia berjalan ke arah Leo yang menatap bingung, menutup kedua telinga putranya, dan membawanya ke taman belakang. 15 menit kemudian, sebuah pemandangan dramatis tersaji di depan rumah megah itu. Bima dan Ibu Ratna diseret keluar oleh petugas keamanan, masing-masing hanya membawa satu tas jinjing kecil. Ibu Ratna terus berteriak dan mengutuk, sementara Bima tampak seperti orang linglung, wajahnya kosong dan hancur. Gerbang besi yang tinggi itu tertutup di belakang mereka dengan suara keras, memisahkan dunia mereka yang kini telah runtuh dengan dunia Aisyah yang baru akan dimulai. Aisyah berdiri di ambang pintu, menatap punggung dua orang yang telah menghancurkan hatinya itu. Setelah mereka menghilang di tikungan jalan, ia berbalik, masuk ke dalam rumahnya. Mbak Sumi, panggilnya dengan tenang. Iya, Bu, jawab Mbak Sumi, masih gemetar ketakutan. Tolong siapkan sarapan baru untuk saya dan Leo. Dan setelah ini, tolong hubungi jasa pembersih profesional terbaik. Saya mau seluruh rumah ini didesinfeksi. Dari atas sampai bawah. Buang semua barang-barang mereka. Saya mau semua kotoran di rumah ini dibersihkan hari ini juga. Pintu utama itu kemudian ia tutup dengan pelan namun mantap. Sebuah penutupan simbolis untuk babak lama dalam hidupnya yang penuh dengan kepalsuan. Pintu kayu jati yang kokoh itu tertutup rapat, meredam suara makian dan isak tangis yang perlahan menjauh di luar gerbang. Di dalam rumah, keheningan yang tercipta terasa aneh. Bukan hening yang menenangkan, melainkan hening yang hampa, seperti medan perang setelah pertempuran usai. Mbak Sumi dan beberapa asisten rumah tangga lain berdiri mematung di sudut ruangan, wajah mereka pucat dan penuh ketakutan, tidak berani menatap majikan mereka. Aisyah berdiri sejenak di lobi, membiarkan keheningan itu meresap. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Udara di dalam rumahnya terasa pengap, terkontaminasi oleh kebohongan dan pengkhianatan selama bertahun-tahun. Perintah yang ia berikan kepada Mbak Sumi sebelum menutup pintu tadi bukanlah luapan emosi sesaat, melainkan langkah pertama dari sebuah rencana yang sudah ia pikirkan semalaman. Ia menoleh ke arah para stafnya, tatapannya tenang namun tak terbantahkan. Mbak Sumi, tolong kumpulkan semua staf di ruang keluarga. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Beberapa menit kemudian, seluruh pekerja di rumah itu berkumpul. Aisyah berdiri di hadapan mereka, sosoknya memancarkan aura otoritas yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Selamat pagi semua. Seperti yang sudah kalian saksikan, mulai hari ini, Tuan Bima dan Nyonya Ratna tidak lagi tinggal di rumah ini. Status mereka bukan lagi bagian dari keluarga saya. Mulainya, suaranya mantap. Saya mau, hari ini juga, semua barang peninggalan mereka dikeluarkan dari rumah ini. Tanpa kecuali. Ia menunjuk ke arah kamar utama di lantai atas dan kamar tamu, yang selama ini ditempati Ibu Ratna.
Mulai dari kamar-kamar itu. Pakaian, sepatu, buku, foto, semua benda pribadi mereka. Kumpulkan dalam kantong sampah hitam. Saya tidak mau ada satu helai benang pun milik mereka yang tersisa di sini. Paham? Para staf mengangguk serempak, masih terlalu terkejut untuk berbicara. Dan untuk Mbak Sumi, laksanakan perintah saya tadi. Hubungi jasa pembersihan profesional sekarang juga. Minta paket pembersihan total, termasuk disinfektan dan fogging. Saya mau rumah ini steril. Saat para stafnya mulai bergerak dengan gugup, Aisyah mengeluarkan ponselnya. Rangkaian perintahnya baru saja dimulai. Jarinya dengan cepat menekan sebuah nomor. Halo, selamat pagi. Dengan Master Key Locksmith? Saya Aisyah Prameswari. Saya mau menjadwalkan penggantian seluruh kunci di properti saya hari ini juga. Pintu gerbang utama, semua pintu masuk rumah, pintu taman belakang, dan beberapa pintu kamar. Kirimkan tim terbaik Anda secepatnya. Panggilan pertama selesai. Jarinya kembali menari di layar. Panggilan kedua. Selamat pagi, Pak Danu. Ini Aisyah, pemilik rumah nomor 7 di klaster Bougainville. Saya hanya ingin menginformasikan secara resmi bahwa Tuan Bima Wijoyo dan Nyonya Ratna bukan lagi penghuni di alamat saya. Tolong instruksikan kepada seluruh tim keamanan di gerbang depan untuk tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam kompleks dengan alasan apapun. Jika mereka memaksa, anggap itu sebagai pelanggaran dan segera hubungi pihak berwajib. Terima kasih atas kerjasamanya. Benteng pertahanan pertamanya sudah dibangun. Akses fisik telah diputus. Kini, saatnya memutus jalur suplai mereka. Panggilan ketiga, kali ini ke nomor manajer bank pribadinya. Pagi, Bu Riana. Aisyah di sini. Saya butuh bantuan Anda segera. Saya mau memblokir permanen 3 kartu kredit tambahan yang terhubung dengan rekening utama saya. Iya, yang atas nama Bima Wijoyo dan Ratna Handayani. Blokir sekarang juga. Selain itu, ada satu rekening bersama antara saya dan Bima. Tolong bekukan rekening itu dan proses pemindahan seluruh saldonya ke rekening pribadi saya. Dasar hukumnya, suami saya terbukti melakukan penipuan dan penyalahgunaan dana. Pengacara saya akan mengirimkan dokumennya siang ini. Tolong proses secepatnya. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti meletakkan batu bata baru pada benteng pertahanannya. Dingin, kalkulatif, dan efisien. Aisyah yang lembut dan pemaaf telah terkubur dalam-dalam di parkiran rumah sakit kemarin. Yang tersisa adalah seorang ratu yang sedang merebut kembali kerajaannya. Sementara itu, di luar gerbang kompleks perumahan yang mewah, kenyataan menghantam Bima dan Ibu Ratna seperti sebuah truk tronton. Mereka berdiri di tepi jalan yang ramai, di bawah tatapan aneh para pengendara yang lewat. Panas matahari pagi terasa menyengat, kontras dengan dinginnya hati mereka. Ini semua gara-gara kamu, Bima, pekik Ibu Ratna histeris, memukul-mukul lengan putranya. Gara-gara perempuan kampung murahan itu. Lihat sekarang. Kita jadi gelandangan. Diusir seperti anjing kudisan. Ibu malu. Bima tidak menjawab. Pikirannya kosong. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aisyah, istrinya yang selama ini penurut dan begitu mencintainya, bisa berubah menjadi sosok yang begitu kejam dan tanpa ampun. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel. Ia harus bicara dengan Aisyah. Ia harus memohon, merayu, apapun akan ia lakukan. Namun, saat ia mencoba menelepon, yang terdengar hanyalah nada sibuk yang terus-menerus. Ia mencoba mengirim pesan, tetapi hanya ada ikon centang 1. Nomornya telah diblokir. Sialan, umpatnya, nyaris membanting ponselnya ke aspal. Sudah, jangan menelepon perempuan gila itu lagi. Sekarang kita harus bagaimana? Kita mau tinggal di mana? Rengek Ibu Ratna, kini mulai menangis. Bima memijat pelipisnya yang berdenyut. Tenang, Bu. Kita bisa ke hotel dulu. Aku masih punya kartu kredit. Ia mencoba terdengar percaya diri. Ia menghentikan sebuah taksi dan menyuruh sopirnya menuju hotel bintang 5 terdekat. Namun, mimpi buruknya baru saja dimulai. Saat hendak melakukan check-in, resepsionis itu kembali dengan wajah menyesal. Mohon maaf, Pak, kartu kredit Bapak ditolak. Ditolak?
Coba lagi. Pasti ada kesalahan jaringan. Sergah Bima, mulai panik. Resepsionis itu mencobanya beberapa kali di mesin yang berbeda. Hasilnya tetap sama. Maaf, Pak. Tertulis, diblokir oleh pihak bank. Wajah Bima pucat pasi. Ia mencoba kartu lainnya. Hasilnya sama. Aisyah, secepat inikah dia bergerak? Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia memeriksa saldo di aplikasi mobile bankingnya. Rekening gajinya kosong. Rekening bersama mereka, saldonya nol. Nol besar. Bagaimana, BI? Jadi tidak hotelnya? Tanya Ibu Ratna tak sabar. Bima menelan ludah. Kita tidak bisa ke hotel, Bu. Kartunya bermasalah. Mata Ibu Ratna membelalak. Bermasalah? Jangan bercanda kamu. Lalu kita harus kemana sekarang? Di tengah lobi hotel yang mewah, di bawah tatapan para tamu lain, Bima merasakan gelombang penghinaan yang luar biasa. Ia menarik ibunya keluar dari hotel itu. Kini, hanya ada satu pilihan tersisa. Pilihan yang paling tidak ia inginkan, namun tak terhindarkan. Kita ke tempat Rina, desisnya dengan berat. Perjalanan menuju rumah kontrakan Rina terasa seperti perjalanan menuju neraka. Taksi yang mereka tumpangi sempit dan panas. Baunya apek. Ibu Ratna tidak berhenti mengomel dan menangis sepanjang jalan, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Bima hanya bisa diam. Kepalanya dipenuhi kabut kemarahan, penyesalan, dan ketakutan. Mereka tiba di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui satu motor. Rumah kontrakan Rina adalah sebuah petak kecil dengan cat dinding yang sudah mengelupas. Pemandangan yang begitu kontras dengan istana yang baru saja mereka tinggalkan. Rina menyambut mereka di pintu dengan senyum, yang langsung memudar saat melihat wajah Bima yang kusut, Ibu Ratna yang sembab, dan tas kecil yang mereka bawa. Mas? Ibu? Ada apa ini? Kok pagi-pagi ke sini? Dan, kenapa bawa tas? Tanyanya bingung. Bima memaksa seulas senyum. Bisa kita masuk dulu? Sayang, ada sesuatu yang harus aku bicarakan. Di dalam ruang tamu yang sempit dan pengap, yang hanya berisi sebuah sofa usang dan kipas angin yang berisik, Bima mencoba menceritakan versinya. Ada sedikit masalah di rumah. Sayang, Aisyah sedang marah besar. Untuk sementara, aku dan ibu akan tinggal di sini dulu, ya? Sampai situasi tenang kembali. Namun, Ibu Ratna, dengan mulutnya yang tak bisa direm, membongkar semuanya. Masalah kecil katamu? Kita diusir, Rina. Diusir. Perempuan sialan itu mengambil semuanya. Rumah, mobil, uang. Kita tidak punya apa-apa lagi. Senyum di wajah Rina lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor. Matanya menatap Bima, meminta penjelasan. Janji-janji manis Bima tentang kehidupan mewah, pernikahan megah setelah Aisyah diceraikan, rumah baru, semuanya berputar di kepalanya. Apakah semua itu hanya bualan? Mas, apa yang dikatakan ibu itu benar? Tanya Rina, suaranya bergetar. Bima menatap ibunya dengan marah sebelum beralih ke Rina. Tidak sepenuhnya benar, sayang. Ini hanya sementara. Aku pasti akan mendapatkan semuanya kembali. Kamu percaya padaku, kan? Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong pada dua orang yang kini duduk di sofanya yang sempit. Dua orang yang datang membawa kehancuran. Mimpi indahnya untuk menjadi nyonya kaya raya kini pecah berkeping-keping, digantikan oleh realita pahit. Di dalam ruangan kecil yang panas itu, aroma kegagalan dan keputusasaan terasa begitu pekat, mencekik mereka bertiga dalam diam. Pagi pertama di rumah kontrakan Rina terasa seperti sebuah siksaan. Bima terbangun bukan karena cahaya mentari yang lembut menembus gorden, melainkan karena suara klakson motor yang memekakan telinga dari gang sempit di luar, bercampur dengan teriakan seorang ibu yang memarahi anaknya. Udara terasa panas dan lengket. Ia tidur di sofa ruang tamu yang sempit dan keras, punggungnya terasa sakit semua. Ini adalah neraka. Sebuah neraka yang sangat jauh dari ranjang empuk ukuran king size dan pendingin ruangan yang sejuk di istananya dulu. Di dapur kecil yang pengap, suasana tidak lebih baik. Ibu Ratna menatap nanar pada sebungkus mie instan yang disodorkan Rina. Wajahnya ditekuk seperti pakaian yang belum disetrika. Hanya ini sarapan kita, ketusnya,
nadanya penuh hinaan. Di rumahku dulu, pagi-pagi begini Mbak Sumi sudah menyiapkan roti gandum, buah-buahan segar, dan jus jeruk. Kamu tidak punya apa-apa lagi selain ini. Rina, yang juga tidak bisa tidur semalaman karena cemas dan kepanasan, meletakkan panci berisi air dengan kasar di atas kompor. Kesabarannya sudah setipis kertas tisu. Maaf, Bu. Dapurku bukan supermarket. Aku tidak menyangka akan kedatangan 2 tamu agung yang terusir dari istananya. Kalau tidak suka, tidak usah makan, balasnya tajam. Berani kamu bicara seperti itu padaku? Sentak Ibu Ratna, matanya melotot. Kamu itu harusnya sadar diri. Kalau bukan karena anakku, kamu tidak akan pernah punya apa-apa. Punya apa? Punya utang? Punya masalah? Sahut Rina, tak mau kalah. Mana janji-janji manis kalian? Mana kehidupan mewah yang kalian tawarkan? Yang aku dapat hanya 2 penumpang gelap yang hanya bisa mengeluh. Cukup. Suara Bima menggelegar dari ruang tamu, membuat keduanya terdiam. Ia berjalan mendekat, kepalanya berdenyut hebat. Bisa tidak kalian berhenti bertengkar sehari saja? Pikiranku sudah cukup kacau. Ia menatap Rina, lalu ibunya. Dengar. Situasi ini hanya sementara. Aku punya rencana. Kita akan mendapatkan semuanya kembali, bahkan lebih. Aisyah tidak sekuat yang kalian kira. Hatinya itu lemah, apalagi kalau sudah menyangkut anak-anak. Bima menarik napas, mencoba mengumpulkan sisa-sisa arogansinya. Ia mulai memaparkan rencananya, sebuah strategi yang lahir dari keputusasaan dan pemahamannya yang salah kaprah tentang wanita yang telah ia hianati. Pertama, aku akan menemui Leo di sekolahnya. Jelasnya. Aku akan memeluknya, bilang kalau aku sangat merindukannya. Aku akan membelikannya mainan. Leo pasti akan menangis dan memintaku pulang. Saat ia pulang dan menceritakannya pada Aisyah, hati perempuan mana yang tidak luluh melihat anaknya merindukan ayahnya? Itu akan menjadi celah untukku masuk kembali. Ibu Ratna tampak sedikit terkesan. Bagus. Gunakan anak itu. Aisyah memang paling lemah kalau sudah urusan Leo. Jika cara itu tidak berhasil, lanjut Bima, matanya berkilat licik. Kita lakukan rencana kedua. Kita datangi rumah itu. Kita buat keributan di depan gerbangnya. Biar semua tetangga sosialitanya melihat kelakuan aslinya. Seorang istri kaya raya yang tega mengusir suami dan ibu mertuanya yang sudah tua renta ke jalanan. Kita rekam semuanya, viralkan. Citranya akan hancur. Dia pasti akan malu dan membiarkan kita masuk untuk meredam skandal. Rina menatap Bima dengan ragu. Apa itu tidak terlalu berisiko, Mas? Risiko apa? Sergah Bima. Justru dia yang menanggung risiko. Percayalah padaku. Aku yang paling tahu cara menaklukkan Aisyah. Setelah meneguk mie instan dengan terpaksa, Bima menjalankan fase pertama dari rencananya. Dengan sisa uang tunai di dompetnya, ia naik ojek online menuju sekolah internasional tempat Leo menimba ilmu. Perjalanan yang biasanya ia tempuh dengan nyaman di dalam mobil ber-AC, kini terasa menyiksa di bawah terik matahari Jakarta. Debu dan asap knalpot menempel di kemejanya yang sudah sedikit lecek. Tiba di depan gerbang sekolah yang megah, ia melihat jam. Sebentar lagi jam pulang. Para orang tua dan penjemput sudah mulai berdatangan dengan mobil-mobil mewah mereka. Bima berdiri di antara mereka, merasa seperti orang asing. Ia merapikan rambutnya, berusaha tampak seperti ayah terhormat yang biasa ia perankan. Bel berbunyi. Anak-anak berhamburan keluar dengan tawa riang. Tak lama kemudian, Bima melihat sosok mungil yang sangat ia rindukan. Leo, digandeng oleh Mbak Sumi. Leo, panggil Bima, melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Leo melihatnya, matanya berbinar. Ayah. Ia melepaskan gandengan Mbak Sumi dan berlari ke arah Bima. Hati Bima menghangat. Ini dia. Ini pasti berhasil. Ia berjongkok, siap menyambut pelukan putranya. Namun, sebelum Leo berhasil mencapainya, 2 orang pria berbadan tegap yang mengenakan kemeja batik tiba-tiba sudah berdiri di antara mereka, membentuk barikade hidup. Maaf, Pak Bima, ujar salah satu pria itu dengan suara berat namun sopan. Pria yang sama yang kemarin mengusirnya. Sesuai instruksi dari Ibu Aisyah,
Anda tidak diperkenankan untuk bertemu atau mendekati Mas Leo tanpa izin tertulis dari beliau. Bima tertegun, lalu amarahnya meledak. Apa-apaan ini? Saya ini ayahnya. Siapa kalian berani melarang saya bertemu anak saya sendiri? Kami hanya menjalankan perintah. Pak, mohon jangan membuat keributan di lingkungan sekolah. Balas pria kedua, tubuhnya tetap tak bergeser. Leo berdiri di belakang mereka, tampak bingung dan takut. Mbak Sumi segera menariknya menjauh. Para orang tua lain yang sedang menjemput anak mereka mulai berbisik-bisik, menatap Bima dengan pandangan aneh. Penghinaan itu terasa membakar wajahnya. Minggir kalian. Bima mencoba mendorong salah satu pria itu, namun pria itu tak bergerak sedikitpun. Tubuhnya sekokoh batu. Seorang guru dan kepala sekolah yang melihat keributan itu segera menghampiri. Ada apa ini, Pak? Tanya kepala sekolah dengan tegas. Saya mau bertemu anak saya, dan orang-orang ini menghalangi saya. Kepala sekolah itu menatap Bima dengan sorot profesional. Mohon maaf, Pak Bima. Pagi tadi kami telah menerima surat resmi dari kuasa hukum Ibu Aisyah. Untuk sementara waktu, hak penjemputan dan pertemuan dengan siswa atas nama Leonardo Wijoyo di lingkungan sekolah hanya dipegang oleh Ibu Aisyah atau perwakilan resmi yang telah ditunjuk. Kami harus mematuhi itu demi keamanan siswa kami. Skakmat. Aisyah sudah mengantisipasi langkahnya. Ia sudah memblokirnya dari segala arah. Dipermalukan di depan para orang tua dan staf sekolah, Bima hanya bisa mundur dengan tangan terkepal dan wajah merah padam. Rencana pertamanya hancur total. Dengan amarah yang meluap-luap, ia menelepon ibunya. Rencana pertama gagal, Bu. Perempuan itu sudah memblokirku di sekolah Leo. Sekarang kita jalankan rencana kedua. Temui aku di depan gerbang kompleks sekarang. Setengah jam kemudian, Bima dan Ibu Ratna sudah berdiri di depan gerbang utama kompleks perumahan. Mereka tidak membuang waktu. Aisyah, keluar kamu. Jangan jadi pengecut. Teriak Bima sekuat tenaga. Buka pintunya. Biarkan kami masuk. Dasar istri durhaka. Menantu tidak tahu diuntung. Timpal Ibu Ratna, suaranya melengking tinggi, menarik perhatian beberapa pengendara yang lewat. Dua orang satpam yang berjaga segera menghampiri mereka. Mohon maaf, Pak, Bu, mohon jangan membuat keributan di sini. Saya tidak peduli. Ini juga rumah saya. Saya mau masuk. Bentak Bima sambil mengguncang-guncang gerbang besi yang menjulang tinggi itu. Aksi mereka benar-benar menarik perhatian. Beberapa mobil melambat, penghuninya menatap dengan penasaran. Inilah yang Bima inginkan. Ia bahkan sudah menyuruh ibunya untuk merekam dengan ponsel. Namun, lagi-lagi, Aisyah sudah selangkah di depan. Pak Danu, kepala keamanan kompleks, datang dengan langkah tegap, diikuti dua anak buahnya. Wajahnya keras dan tanpa kompromi. Selamat siang, Pak Bima, sapanya dingin. Saya sudah menerima perintah dari Bu Aisyah. Anda tidak diizinkan masuk. Anda dan ibu Anda sekarang berada di area pribadi dan sedang membuat gangguan ketertiban umum. Area pribadi apa? Aku ini suaminya. Pak Danu tersenyum tipis. Status hukum Anda bukan urusan saya, Pak. Urusan saya adalah keamanan dan kenyamanan penghuni. Saya minta Anda berdua untuk pergi secara baik-baik. Jika dalam 1 menit Anda tidak meninggalkan tempat ini, saya tidak akan segan untuk menelepon pihak kepolisian atas tuduhan percobaan penerobosan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ancaman kata, kepolisian, itu berhasil membungkam mereka. Ibu Ratna langsung berhenti berteriak. Bima menelan ludah. Berurusan dengan polisi adalah hal terakhir yang ia inginkan. Ia menatap Pak Danu, mencari celah keraguan, namun yang ia temukan hanyalah ketegasan. Mereka kalah lagi. Dengan langkah gontai dan menahan malu yang tak terkira, Bima dan Ibu Ratna terpaksa pergi dari tempat itu, diiringi tatapan para satpam dan bisikan warga yang kebetulan melihat drama murahan mereka. Mereka kembali ke rumah kontrakan Rina dalam keheningan yang mencekam. Kegagalan ganda ini terasa begitu memukul. Rina menyambut mereka di pintu, ia tidak perlu bertanya untuk tahu bahwa rencana mereka telah berantakan. Begitu pintu ditutup, bendungan amarah akhirnya jebol. Sudah ibu bilang rencanamu itu tidak akan berhasil. Jerit Ibu Ratna, menyalahkan Bima.
Kamu terlalu meremehkan perempuan itu. Sekarang lihat. Kita bukan hanya tidak punya apa-apa, tapi juga sudah jadi bahan tontonan. Memalukan. Diam, Bu. Balas Bima tak kalah keras. Kalau ibu tadi tidak panik dan berteriak-teriak seperti orang gila, mungkin aku masih bisa bernegosiasi dengan satpam itu. Rina, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar karena marah dan takut. Jadi ini akhirnya? Tidak ada hasil? Kita akan selamanya hidup di kandang tikus ini? Begitu, Mas? Mana semua janjimu untuk menikahiku? Mana janji kehidupan yang lebih baik? Mana? Ruang tamu sempit itu kini menjadi arena pertarungan. Saling menyalahkan, saling meneriakkan kegagalan. Surga yang mereka coba rebut kembali kini terasa semakin jauh, sementara neraka yang mereka ciptakan sendiri terasa semakin panas membakar mereka dari dalam. Aliansi para pengkhianat itu mulai retak di bawah tekanan pertama. 2 hari berlalu dalam neraka sunyi di rumah kontrakan Rina. Teriakan dan pertengkaran hebat telah mereda, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan. Keheningan yang syarat dengan kebencian, keputusasaan, dan saling menyalahkan dalam diam. Mereka bertiga bergerak di dalam ruang sempit itu seperti 3 hantu yang terperangkap, masing-masing tenggelam dalam penyesalannya sendiri. Uang tunai Bima menipis dengan cepat, dan makanan mereka kini tak lebih dari nasi dan lauk seadanya yang dibeli Rina dengan sisa uang belanjanya. Namun, di tengah keputusasaan itu, Bima masih berpegang pada satu benteng terakhir, pekerjaannya. Jabatannya sebagai direktur di PT Graha Prima Sejahtera adalah satu-satunya sumber harga diri yang tersisa. Ia meyakinkan dirinya sendiri, dan mencoba meyakinkan Rina serta ibunya, bahwa Aisyah tidak akan berani menyentuh karirnya. Baginya, posisi itu adalah hasil kerja kerasnya, pencapaiannya sendiri. Sebuah delusi yang memberinya secercah harapan palsu. Pagi itu, ia memutuskan harus bertindak. Ia harus pergi ke kantor. Ia perlu mencairkan sisa gajinya, mungkin meminta bonus kinerja lebih awal. Ia harus menunjukkan pada semua orang bahwa ia masih berkuasa, bahwa masalah rumah tangganya tidak akan memengaruhinya secara profesional. Dengan susah payah, ia menyetrika kemeja terbaiknya yang tersisa dengan setrika tua milik Rina. Ia mengenakan setelan jasnya yang mahal, yang kini terasa sedikit longgar di tubuhnya yang menyusut karena stres. Ia menyisir rambutnya dengan rapi, menyemprotkan sisa parfum bermereknya, mencoba menciptakan kembali ilusi seorang Bima Wijoyo yang sukses dan dihormati. "Mas mau kemana?" tanya Rina pelan, melihatnya sudah rapi. "Ke kantor," jawab Bima, suaranya dibuat setegas mungkin. "Aku akan selesaikan semua masalah ini. Kalian tenang saja di sini." Ibu Ratna yang sedang duduk termenung di sudut ruangan, menatap putranya dengan secercah harapan. Baginya, selama Bima masih seorang direktur, mereka belum sepenuhnya kalah. Di belahan lain Jakarta, di dalam sebuah ruang rapat yang dingin dan mewah di puncak gedung perkantoran milik keluarga Prameswari, Aisyah justru sedang memimpin pengeksekusian karir suaminya. Ia tidak sendirian. Di sampingnya duduk Pak Tirtayasa, dan di seberang meja, duduk 3 orang pria parubaya yang merupakan Dewan Komisaris PT Graha Prima Sejahtera. Mereka adalah orang-orang kepercayaan almarhum ayahnya. Di atas meja, tergeletak sebuah dokumen tebal yang telah disiapkan oleh tim Pak Tirtayasa. Isinya bukan tentang perselingkuhan, melainkan tentang pelanggaran profesional yang serius. "Seperti yang bisa bapak-bapak lihat," ujar Pak Tirtayasa, suaranya tenang dan berwibawa sambil menunjuk beberapa halaman. "Ini adalah laporan audit keuangan internal selama 6 bulan terakhir. Kami menemukan banyak kejanggalan pada laporan pengeluaran yang diajukan oleh Direktur Bima Wijoyo." Ia membalik halaman, menunjukkan salinan tagihan kartu kredit perusahaan. Puluhan juta rupiah digunakan untuk makan malam di restoran mewah, pembelian perhiasan, dan pembayaran kamar hotel di akhir pekan. Semuanya diklaim sebagai biaya entertainment klien. Namun setelah kami periksa silang, tidak ada satupun pertemuan bisnis yang dijadwalkan pada tanggal-tanggal tersebut. Pak Tirtayasa melanjutkan, "Lebih jauh lagi, kami menemukan adanya penyalahgunaan aset perusahaan. Mobil dinas direksi, menurut catatan GPS, seringkali berada di lokasi sebuah rumah kontrakan di Jakarta Timur pada jam kerja,
atau digunakan untuk perjalanan keluar kota yang sama sekali tidak ada dalam agenda perusahaan. Salah seorang komisaris, Pak Suryo, pria paling senior di ruangan itu, menatap Aisyah. Aisyah, kami semua turut prihatin dengan masalah pribadimu. Tapi, apakah kamu yakin dengan langkah ini? Memberhentikan seorang direktur secara tidak hormat akan menimbulkan guncangan. Aisyah menatap Pak Suryo dengan tatapan yang dingin dan mantap. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Om Suryo, ini bukan lagi masalah pribadi. Ini adalah masalah integritas perusahaan yang dibangun oleh ayah saya. Ada penyakit di dalam manajemen perusahaan ini, dan jika tidak kita basmi sampai ke akarnya, penyakit itu akan menyebar dan menghancurkan semua yang telah kita bangun. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi, tidak peduli siapapun orangnya. Ketegasannya membungkam semua keraguan. Para komisaris itu mengangguk paham. Mereka tidak lagi melihat sosok wanita muda yang rapuh, melainkan seorang pemimpin yang siap melindungi warisan keluarganya. Baiklah, kata Pak Suryo akhirnya. Keputusan sudah bulat. Segera adakan rapat darurat dewan. Siapkan surat pemberhentiannya. Bima tiba di lobi gedung kantornya dengan langkah yang dipaksakan untuk tegap. Ia mengangguk singkat pada resepsionis yang menatapnya dengan pandangan aneh. Ia berjalan menuju lift eksekutif yang biasa ia gunakan, menempelkan kartu aksesnya. Bip, bip, bip. Lampu merah menyala. Akses ditolak. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencobanya lagi. Hasilnya sama. Dengan wajah yang mulai memanas karena malu, ia terpaksa berjalan ke lift umum, bergabung dengan para karyawan junior yang langsung terdiam dan berbisik-bisik saat ia masuk. Perjalanan 30 lantai ke atas terasa seperti selamanya. Setibanya di lantai eksekutif, suasana terasa ganjil. Sekretarisnya, Laras, menatapnya dengan campuran rasa takut dan iba. Selamat pagi, Pak Bima. Pak. Bapak diminta untuk langsung menuju ruang rapat Dewan Komisaris. Firasat buruk yang semakin kuat mencengkeram Bima. Ia melangkah menuju ruang rapat dengan kaki yang terasa berat. Saat pintu dibuka, ia melihat Dewan Komisaris sudah duduk menunggunya. Dan di ujung meja, duduk Pak Tirtayasa. Pengacara istrinya itu menatapnya dengan ekspresi datar. Silakan duduk, Bima, kata Pak Suryo tanpa basa-basi. Bima duduk di kursi kosong yang terasa seperti kursi pesakitan. Tanpa pembukaan yang panjang, Pak Suryo langsung meletakkan dokumen tebal hasil audit di hadapannya. Dewan telah melakukan tinjauan atas kinerjamu dan menemukan beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan, ujar Pak Suryo, suaranya dingin. Kami menemukan adanya penyalahgunaan dana dan aset perusahaan secara masif untuk kepentingan pribadi Anda. Mereka membeberkan semua bukti. Tagihan kartu kredit, data GPS mobil, bahkan beberapa kesaksian dari bagian keuangan mengenai klaim-klaim fiktifnya. Mereka tidak menyebut nama Aisyah atau Rina. Mereka membingkainya murni sebagai kejahatan korporat. Bima mencoba menyangkal. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini semua tidak benar. Ini pasti fitnah. Ini adalah cara istri saya untuk menjatuhkan saya. Ini masalah rumah tangga. Pak Tirtayasa akhirnya angkat bicara. Suaranya memotong pembelaan Bima yang panik. Bukti-bukti ini tidak berbohong, Pak Bima. Semuanya sudah diverifikasi oleh tim audit independen. Dan mohon jangan membawa masalah pribadi Anda ke dalam forum profesional ini. Pelanggaran yang Anda lakukan adalah murni pelanggaran terhadap perusahaan. Pak Suryo mendorong selembar surat resmi ke hadapan Bima. Di bagian atas, tertera kop surat perusahaan dengan tulisan besar, surat pemberhentian dengan tidak hormat. Efektif per detik ini, kata Pak Suryo dengan suara final, Anda, Bima Wijoyo, secara resmi diberhentikan dari semua jabatan dan tanggung jawab di PT Graha Prima Sejahtera. Semua fasilitas perusahaan akan ditarik. Tim keamanan akan mengantar Anda ke ruangan Anda untuk mengambil barang-barang pribadi Anda. Dunia Bima runtuh. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu godam. Dipecat. Diberhentikan secara tidak hormat. Ini adalah mimpi terburuknya. 2 orang petugas keamanan masuk ruangan dan berdiri di sampingnya. Perjalanan dari ruang rapat ke ruang kantornya yang megah adalah walk of shame terpanjang dalam hidupnya.
Para karyawan yang ia pimpin selama ini, kini menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu, kasihan, dan cemooh. Di depan pintu kantornya, ia melihat seorang petugas sedang bersiap melepas plakat nama kuningan dari pintu. Bima Wijoyo, Direktur. Di dalam, ia hanya diberi sebuah boks kardus kosong. Anda punya waktu 15 menit, Pak, kata petugas keamanan itu tanpa emosi. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan barang-barangnya. Sebuah foto keluarga di mana ia, Aisyah, dan Leo tersenyum bahagia. Sebuah plakat penghargaan. Beberapa buku motivasi. Benda-benda yang kini terasa seperti artefak dari kehidupan lain yang telah musnah. Ia berjalan keluar dari gedung itu, memeluk boks kardus berisi puing-puing karirnya. Ia berdiri di trotoar yang sibuk, di bawah bayangan gedung tinggi tempat ia pernah menjadi raja. Kini ia bukan siapa-siapa. Ia tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya keluarga yang utuh, dan sekarang ia tidak punya pekerjaan. Ia kembali ke rumah kontrakan Rina seperti mayat hidup. Rina dan Ibu Ratna yang melihatnya datang dengan boks kardus itu langsung mengerti. Jadi benar, bisik Rina, wajahnya pucat pasi. Kamu dipecat? Ibu Ratna terhuyung dan jatuh terduduk di sofa, matanya menatap kosong. Harapan terakhirnya telah padam. Bima tidak menjawab. Ia berjalan lunglai ke sofa dan menjatuhkan dirinya. Boks kardus itu terlepas dari tangannya, isinya tumpah berantakan di lantai yang kotor. Foto keluarga kecilnya yang bahagia kini tergeletak menghadap ke atas, menertawakan kehancurannya. Bima menatap kosong pada puing-puing kehidupannya itu. Ia telah mencapai titik terendah. Ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan di rumah kontrakan Rina telah berubah menjadi sebuah neraka yang monoton. Api pertengkaran hebat telah padam, menyisakan bara kebencian dan kepasrahan yang membara dalam diam. Bima, yang dulunya seorang direktur terhormat, kini menghabiskan hari-harinya dengan melamun di sofa usang, sesekali keluar untuk mencari pekerjaan serabutan yang selalu berakhir dengan penolakan. Ibu Ratna lebih banyak mengurung diri di kamar sempit, mengeluhkan nasibnya dan menyalahkan semua orang. Sementara Rina, beban kehamilannya yang semakin berat ditambah dengan beban finansial yang menumpuk, mulai menunjukkan penyesalan yang mendalam di matanya. Harapan mereka nyaris padam, hingga suatu sore, seorang kurir mengantarkan sebuah surat resmi. Itu adalah surat panggilan untuk mediasi pertama dari Pengadilan Agama, terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Aisyah. Bagi Rina dan Ibu Ratna, surat itu adalah lonceng kematian bagi harapan mereka. Namun, bagi Bima, surat itu justru menyalakan kembali api di matanya yang redup. Di tengah kehancurannya, ia menemukan satu kata ajaib yang ia yakini akan menjadi senjatanya. Harta gono gini. Ini dia. Ini kesempatan kita. Serunya, mengacungkan surat itu di hadapan Rina dan ibunya yang menatapnya tanpa minat. Aisyah boleh saja pintar mengusir kita dan memecatku. Tapi dia tidak bisa melawan hukum negara. Semua harta yang didapat selama pernikahan adalah milik bersama. Harta gono gini. Setengah dari rumah itu, mobil-mobil itu, saham perusahaan itu, semuanya akan menjadi milik kita. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, secercah arogansi kembali ke wajah Bima. Ia berhasil meyakinkan ibunya, yang langsung bersemangat membayangkan kembali kehidupan mewahnya. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka mencari pengacara. Tentu saja, tidak ada pengacara ternama yang mau menangani kasus mereka tanpa uang muka. Akhirnya, mereka menemukan seseorang di sebuah kantor hukum kecil di pinggiran kota. Namanya Pak Suroso. Seorang pengacara dengan kumis tebal dan senyum yang terlalu lebar, yang matanya langsung berbinar saat mendengar Bima menyebutkan nilai aset-aset yang akan mereka gugat. Tenang saja, Pak Bima, Bu Ratna, ujar Pak Suroso penuh percaya diri setelah mendengar cerita versi mereka yang penuh ratapan dan pemutarbalikan fakta. Di mata hukum, posisi Bapak sangat kuat. Seorang suami yang diusir, difitnah, dan dipisahkan dari anaknya. Dan yang terpenting, harta bersama. Pengadilan pasti akan memihak kita. Kita akan tuntut 50%, tidak kurang. Keyakinan buta Pak Suroso menular pada Bima dan Ibu Ratna. Mereka meninggalkan kantor kecil itu dengan kepala terangkat, yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. Mereka mulai berandai-andai,
merencanakan apa yang akan mereka lakukan dengan uang miliaran yang akan mereka dapatkan. Di sisi lain, di dalam rumah megah yang kini terasa damai dan lapang, Aisyah tengah menikmati teh herbal di tepi kolam renang. Kehamilannya berjalan lancar, dan Leo tampak lebih ceria dari sebelumnya. Rumah itu telah mengalami beberapa perubahan. Semua perabotan di kamar utama telah diganti, dan beberapa sudut rumah didekorasi ulang dengan sentuhan yang lebih personal, seolah-olah membersihkan jejak energi negatif yang tertinggal. Siang itu, Pak Tirtayasa datang menemuinya, membawa salinan surat tuntutan dari pihak Bima. Aisyah membacanya dengan tenang, seulas senyum tipis yang sulit diartikan tersungging di bibirnya. Tuntutan itu begitu fantastis. Setengah kepemilikan rumah utama, 2 mobil mewah, 50% saham perusahaan, dan tunjangan bulanan yang jumlahnya astronomis. Dia benar-benar tidak mengenal saya sama sekali. Ya, Om, desah Aisyah pelan, meletakkan dokumen itu di meja. Bukan amarah yang ia rasakan, melainkan semacam kekecewaan yang aneh pada kebodohan pria yang pernah ia cintai itu. Pak Tirtayasa tersenyum sabar. Mereka yang buta oleh keserakahan memang seringkali tidak bisa melihat kenyataan, Aisyah. Tapi jangan khawatir. Kita tidak perlu berdebat panjang. Kita hanya perlu menunjukkan satu hal pada mereka. Pengacara tua itu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map yang sangat rapi. Strategi kita sederhana. Kita biarkan mereka bicara. Kita biarkan mereka menuntut langit dan bumi. Setelah mereka selesai, kita tunjukkan ini. Ia menunjukkan pada Aisyah dokumen-dokumen yang telah ia siapkan. Pertama, dan yang paling utama, adalah sebuah perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh Aisyah dan Bima seminggu sebelum pernikahan mereka. Di dalamnya tercantum dengan sangat jelas klausul pemisahan harta. Semua aset yang dimiliki Aisyah sebelum menikah, dan semua harta yang ia peroleh dari warisan atau hasil pengembangan aset pribadinya selama pernikahan, adalah mutlak miliknya seorang. Bima, saat itu, menandatanganinya dengan enteng, menganggapnya hanya formalitas dan terlalu dimabuk cinta untuk peduli pada isinya. Kedua, adalah tumpukan bukti kepemilikan. Sertifikat tanah, BPKB mobil, surat saham, semuanya dengan jelas menunjukkan tanggal perolehan jauh sebelum tanggal pernikahan mereka. Ketiga, adalah laporan aliran dana yang membuktikan bahwa tidak ada sepeser pun uang dari gaji Bima yang digunakan untuk membeli atau merawat aset-aset tersebut. Dan sebagai pukulan terakhir, ujar Pak Tirtayasa sambil menepuk sebuah amplop berisi foto-foto Bima dan Rina di rumah sakit. Kita punya ini. Cukup untuk memastikan gugatan cerai dikabulkan tanpa syarat, dan menghapus haknya untuk menuntut nafkah apapun. Aisyah mengangguk. Terima kasih, Om. Lakukan apa yang harus Om lakukan. Hari mediasi pun tiba. Bima, Ibu Ratna, dan Pak Suroso tiba di pengadilan agama dengan langkah angkuh. Bima mengenakan setelan jasnya satu-satunya, sementara Ibu Ratna memakai perhiasan imitasi terbaiknya, mencoba menciptakan citra korban yang teraniaya namun tetap berkelas. Tak lama kemudian, Aisyah tiba bersama Pak Tirtayasa. Ia mengenakan gamis sederhana namun elegan berwarna krem, perutnya yang membuncit tampak jelas. Wajahnya tenang, memancarkan aura kedamaian yang kontras dengan ketegangan di wajah Bima dan ibunya. Di dalam ruang mediasi yang ber-AC, kedua belah pihak duduk berhadapan, dipisahkan oleh sebuah meja panjang dengan seorang mediator di ujungnya. Sesi dimulai. Mediator memberikan kesempatan pertama pada pihak Bima. Dengan penuh semangat, Pak Suroso berdiri dan memaparkan tuntutannya. Ia berbicara panjang lebar tentang penderitaan kliennya, seorang suami setia yang tiba-tiba diusir, seorang ibu malang yang ditelantarkan. Ia melukiskan gambaran seolah Bima adalah korban utama dalam drama ini. Lalu, ia membacakan daftar tuntutan harta gonogini yang fantastis itu dengan suara lantang. Bima dan Ibu Ratna duduk dengan dagu terangkat, menyeringai puas. Setelah Pak Suroso selesai dengan pidato dramatisnya, mediator menoleh ke arah Aisyah. Baik, Ibu Aisyah, bagaimana tanggapan Anda dan kuasa hukum Anda atas tuntutan ini? Aisyah tetap diam. Pak Tirtayasa berdiri dengan tenang. Ia tidak membantah, tidak berdebat. Yang mulia mediator, Bapak Hakim, sapanya dengan hormat. Kami tidak akan memberikan tanggapan verbal yang panjang. Sebagai jawaban atas seluruh tuntutan yang baru saja dipaparkan oleh rekan pengacara saya, kami hanya akan menyerahkan satu bundel dokumen kepada Anda.
Dengan gerakan yang pelan dan disengaja, Pak Tirtayasa meletakkan sebuah dokumen yang terjilid rapi di tengah meja. Perjanjian pemisahan harta pranikah antara Aisyah Prameswari dan Bima Wijoyo. Suasana di ruangan itu berubah seketika. Seringai di wajah Bima dan Ibu Ratna membeku. Pak Suroso mengerutkan keningnya, tampak bingung. Mediator mengambil dokumen itu dan mulai membacanya dalam diam. Alisnya terangkat. Ia kemudian membaca beberapa klausul penting dengan suara yang jelas dan tegas. Kedua belah pihak dengan ini setuju dan menyatakan bahwa semua harta bawaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum tanggal perkawinan, akan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Segala keuntungan, hasil, maupun pertambahan nilai dari harta bawaan tersebut selama masa perkawinan juga merupakan hak mutlak dari pemilik asal. Setiap kata yang diucapkan oleh mediator terdengar, seperti dentang lonceng kematian bagi harapan Bima. Perjanjian? Perjanjian apa ini? Aku tidak pernah merasa menandatangani ini. Seru Bima panik, suaranya naik beberapa oktav. Pak Tirtayasa tersenyum tipis. Oh, Anda menandatanganinya, Pak Bima. Di atas meterai. Ini tanda tangan Anda, bukan? Ia menyodorkan salinannya ke hadapan Bima. Di sana, di halaman terakhir, tertera dengan jelas tanda tangannya yang angkuh. Pak Suroso merebut dokumen itu dari tangan Bima. Wajahnya pucat pasi saat membacanya. Kliennya tidak pernah memberitahunya tentang ini. Seluruh kasusnya, seluruh bayangannya akan komisi besar, hancur dalam sekejap. Dan untuk melengkapi, tambah Pak Tirtayasa, kini suaranya terdengar dingin. Agar tidak ada lagi keraguan mengenai status harta yang diklaim, kami juga melampirkan seluruh bukti kepemilikan dan data aliran dana yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun aset tersebut yang bisa dikategorikan sebagai harta bersama. Ia meletakkan tumpukan dokumen kedua di meja, bagaikan batu nisan di atas kuburan tuntutan mereka. Wajah Bima kini putih seperti kertas. Ia menatap Aisyah, mencari secercah belas kasihan, namun yang ia temukan hanyalah tatapan tenang yang seolah berkata, "Permainanmu sudah selesai." Ia baru sadar sekarang. Ia telah menikahi seorang wanita cerdas yang dilindungi oleh benteng hukum yang tak tertembus, yang dibangun oleh keluarga bijaksana jauh sebelum ia datang. Ia pikir ia adalah pemain utama, padahal ia tak lebih dari seorang figuran yang kini telah habis kontraknya. Ruangan itu senyap. Ibu Ratna mulai bergumam tidak jelas. Sementara Pak Suroso tampak marah dan merasa ditipu oleh kliennya sendiri. Aisyah berdiri. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dimediasikan. Yang mulia, ujarnya pada mediator dengan sopan. Semuanya sudah sangat jelas. Tanpa menoleh lagi ke arah Bima yang kini terkulai lemas di kursinya, Aisyah berjalan keluar dari ruangan itu bersama Pak Tirtayasa. Ia meninggalkan Bima, ibunya, dan pengacara mereka untuk tenggelam dalam kenyataan pahit yang baru saja menghantam mereka. Tidak ada harta, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Hanya ada kekalahan mutlak dan penghinaan yang tak terhingga. Beberapa minggu setelah pertemuan mediasi yang menghancurkan harapan Bima, sebuah ketenangan baru menyelimuti rumah megah milik Aisyah. Udara tidak lagi terasa berat oleh kenangan pahit. Setelah pembersihan total dan beberapa sentuhan dekorasi ulang, rumah itu seolah bisa bernapas lega, kembali menjadi surga yang damai, bukan lagi panggung sandiwara yang menyakitkan. Aisyah sendiri merasa seperti terlahir kembali. Beban berat di pundaknya telah terangkat. Ia lebih banyak tersenyum, tidur lebih nyenyak, dan aura kebahagiaan yang tulus kini memancar dari wajahnya, membuat parasnya semakin bersinar di tengah kehamilannya yang kian membesar. Sore itu, ia menghabiskan waktu di taman belakang bersama Leo. Mereka berdua, dengan celemek dan sarung tangan berkebun yang mungil untuk Leo, sedang menanam bibit bunga mawar aneka warna. Tawar yang Leo saat tangannya kotor oleh tanah, menjadi musik terindah bagi Aisyah. Ini adalah momen-momen kecil yang dulu sering ia lewatkan karena terlalu sibuk memastikan Bima dan Ibu Ratna bahagia, terlalu fokus menjadi istri dan menantu yang sempurna, hingga ia lupa menjadi dirinya sendiri. "Ibu, lihat. Cacing," seru Leo sambil menunjuk gumpalan tanah di tangannya dengan geli sekaligus sedikit takut. Aisyah tertawa kecil. "Tidak apa-apa, sayang. Cacing itu temannya tanaman. Dia membantu membuat tanahnya jadi subur, biar bunga mawarnya cepat besar dan cantik." Ia dengan sabar menunjukkan pada Leo cara membuat lubang kecil di tanah,
meletakkan bibitnya, lalu menimbunnya kembali dengan lembut. Ia tidak lagi terburu-buru. Ia menikmati setiap detik kebersamaan mereka, menyimpan setiap memori kecil ini di dalam hatinya. Saat mereka beristirahat di gazebo sambil menikmati jus mangga buatan Mbak Sumi, Leo tiba-tiba terdiam. Wajah cerianya berubah sedikit murung. Ia menatap ibunya dengan mata polosnya yang besar. "Ibu," panggilnya pelan. "Kenapa ayah sama nenek tidak pernah pulang lagi?" Pertanyaan itu, yang selama ini Aisyah antisipasi dengan sedikit cemas, akhirnya datang juga. Jantungnya berdebar, namun ia menatap putranya dengan kelembutan yang tak terbatas. Ia tidak akan berbohong atau menjelek-jelekan Bima di depan anaknya. Ia menarik Leo ke dalam pelukannya. "Sayang, dengarkan ibu, ya. Kadang-kadang, orang dewasa itu punya jalan yang berbeda. Ayah dan ibu sekarang jalannya sudah tidak sama lagi. Jadi, ayah tidak tinggal di sini lagi. Begitu juga nenek." "Apakah ayah tidak sayang lagi sama Leo?" tanya Leo, suaranya bergetar. Hati Aisyah terasa perih mendengar pertanyaan itu. Ia membelai pipi putranya. Rasa sayang ayah ke Leo tidak akan pernah hilang. Leo akan selalu jadi jagoannya ayah. Tapi untuk sekarang, kita tinggalnya terpisah. Seperti teman Leo di sekolah, si Daffa, kan tinggalnya hanya sama mamanya, tapi papanya tetap sayang sama Daffa, kan? Leo mengangguk pelan, sepertinya mulai mengerti. "Sekarang, keluarga kita itu adalah ibu, Leo, dan adik bayi yang ada di perut ibu," lanjut Aisyah sambil mengarahkan tangan kecil Leo ke perutnya. Tepat pada saat itu, janin di dalam kandungannya memberikan sebuah tendangan lembut. Mata Leo melebar takjub. Adik bayinya bergerak. Aisyah tersenyum. "Iya," dia bilang, "halo, sama kakaknya. Kita bertiga adalah tim yang paling hebat. Kita akan selalu bersama, saling menjaga, dan saling menyayangi. Ibu janji." Pelukan hangat dan janji yang tulus itu sepertinya cukup untuk menenangkan hati kecil Leo. Ia kembali tersenyum. Bagi Aisyah, momen itu adalah penegasan. Keputusannya sudah benar. Melindungi hati dan masa depan anak-anaknya adalah prioritas utamanya, di atas segalanya. Keesokan harinya, Aisyah melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia pergi ke kantor pusat Prameswari Group, perusahaan induk yang menaungi semua bisnis warisan ayahnya, termasuk PT Graha Prima Sejahtera. Selama ini, ia hanya memantaunya dari jauh, mempercayakan operasional pada Dewan Komisaris. Tapi sekarang, ia merasa sudah waktunya untuk mengambil alih kemudi. Ia tidak lagi mengenakan daster atau gamis rumahan. Hari itu, ia mengenakan maternity dress formal berwarna biru dongker yang dipadukan dengan blazer berwarna krem. Ia tampak profesional, anggun, dan berwibawa. Para karyawan yang berpapasan dengannya menatap dengan hormat dan sedikit terkejut. Mereka terbiasa mengenal Nyonya Aisyah Prameswari sebagai istri dari Pak Bima, figur yang jarang terlihat. Hari ini, mereka melihatnya sebagai pemimpin. Di ruang rapat Dewan Komisaris yang sama tempat Bima dieksekusi, Aisyah kini duduk di kursi utama, kursi yang dulu menjadi milik ayahnya. Pak Suryo dan para komisaris lain menatapnya dengan penuh penghargaan. "Terima kasih atas kedatangan bapak-bapak semua," buka Aisyah, suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Saya di sini hari ini bukan hanya sebagai pemilik, tetapi sebagai pemimpin yang siap membawa Prameswari Group ke babak selanjutnya." Ia tidak membahas masalah pribadinya. Ia langsung masuk ke agenda bisnis. Ia memaparkan visinya dengan jelas dan terstruktur. Ia berbicara tentang diversifikasi usaha, tentang pentingnya inovasi digital, dan tentang program-program kesejahteraan karyawan. "Dan satu hal lagi yang menjadi prioritas saya," lanjutnya, tatapannya menyapu seluruh ruangan. "Saya ingin mendirikan sebuah yayasan di bawah naungan Prameswari Group. Yayasan Prameswari Peduli. Fokus utamanya adalah memberikan bantuan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga." Ruangan itu hening. Para komisaris saling berpandangan, terkesan. Visinya bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang memberikan dampak sosial. "Saya ingin mengubah rasa sakit menjadi kekuatan," kata Aisyah, kali ini suaranya terdengar lebih personal. "Saya ingin memastikan tidak ada lagi perempuan di luar sana yang merasa sendirian,
dan tidak berdaya saat menghadapi pengkhianatan. Perusahaan ini akan menjadi benteng bagi mereka. Setelah rapat itu, citra Aisyah di mata Dewan dan para staf senior berubah total. Ia bukan lagi sekadar ahli waris yang pasif. Ia adalah seorang visioner yang tangguh, seorang ratu yang tidak hanya merebut kembali kerajaannya, tetapi juga berniat menggunakannya untuk melindungi orang lain. Pulang dari kantor, ia merasa lelah namun luar biasa puas. Ia melewati sebuah ruangan di lantai 2 yang selama ini kosong. Sebuah ide terlintas di benaknya. Ia memanggil kepala asisten rumah tangganya. "Pak D, tolong panggilkan desainer interior terbaik langganan keluarga kita, ya. Saya mau ruangan ini diubah menjadi kamar bayi yang paling indah." Dalam beberapa hari berikutnya, ruangan kosong itu mulai bertransformasi. Dindingnya dicat dengan warna putih gading yang menenangkan, dengan aksen lukisan dinding berupa langit biru lembut dan awan-awan putih. Sebuah boks bayi dari kayu terbaik, ranjang ayun, lemari pakaian mungil, dan kursi menyusui yang nyaman mulai ditata. Aisyah terlibat langsung dalam setiap detailnya. Ia memilih sendiri kain gorden yang lembut, karpet berbulu tebal, hingga mainan-mainan edukatif yang aman untuk bayi. Setiap benda yang ia pilih dengan cinta. Proses mendekorasi kamar itu menjadi terapinya. Ia tidak sedang menyiapkan kamar untuk seorang bayi, ia sedang membangun sebuah istana kecil yang penuh cinta dan keamanan. Sebuah simbol nyata dari masa depan cerah yang ia ciptakan untuk anak-anaknya. Suatu malam, setelah semua pekerja pulang, Aisyah masuk ke dalam kamar bayi yang hampir jadi itu seorang diri. Ia duduk di kursi menyusui yang empuk, tangannya mengelus lembut perutnya yang besar. Aroma cat baru dan kayu segar memenuhi udara. Ia menatap sekelilingnya. Ini adalah hasilnya. Hasil dari keberaniannya untuk berkata, "Cukup." Hasil dari kekuatannya untuk bangkit dari puing-puing pengkhianatan. Ia teringat hari di rumah sakit itu, rasa sakit yang seolah merobek jiwanya. Ia teringat malam-malam tanpa tidur saat ia merencanakan pembalasannya. Semuanya terasa seperti terjadi pada orang lain, di kehidupan yang lain. Ia tidak lagi merasakan amarah atau kebencian pada Bima dan Ibu Ratna. Yang ia rasakan kini hanyalah kehampaan saat memikirkan mereka, dan rasa syukur yang meluap-luap atas kehidupannya yang sekarang. Ia bersyukur telah memiliki kekuatan untuk membebaskan dirinya. Sebuah tendangan kuat dari dalam perutnya menyadarkannya dari lamunan. Ia tersenyum. "Sabar ya, sayang," bisiknya. "Sebentar lagi kamu akan lahir di dunia yang jauh lebih baik. Ibu sudah siapkan segalanya untukmu. Dunia yang hanya berisi cinta, tawa, dan kebahagiaan." Puing-puing kebahagiaannya yang dulu hancur berkeping-keping, kini telah ia susun kembali. Bukan menjadi bentuk yang sama seperti dulu, tetapi menjadi sebuah mozaik baru yang jauh lebih kuat, lebih indah, dan lebih jujur. Sebuah mahakarya yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Bulan-bulan berlalu, mengubah kepanikan Bima, Ibu Ratna, dan Rina menjadi sebuah rutinitas penderitaan. Rumah kontrakan yang sempit itu telah menjadi saksi bisu dari aliansi mereka yang hancur lebur. Harapan untuk merebut kembali kekayaan telah menguap, digantikan oleh perjuangan sehari-hari hanya untuk sekadar makan. Bima, pria yang dulu memimpin rapat di ruang ber-AC, kini membanting tulang sebagai kuli di pasar, bau keringat menjadi parfum barunya. Setiap sen yang ia hasilkan selalu menjadi sumber pertengkaran hebat antara ibunya dan Rina. Ibu Ratna, yang kehilangan semua kemewahannya, melampiaskan kepahitannya dengan caci maki tak berujung kepada Rina. Sementara Rina, yang kandungannya semakin membesar, membalas setiap hinaan dengan jeritan putus asa, menagih janji-janji manis Bima yang kini terdengar seperti lelucon. Di tengah neraka itu, puncak dari karma mereka datang di suatu malam yang lembab. Rina mulai merasakan kontraksi hebat. Kepanikan melanda. Tanpa uang, tanpa persiapan, dan tanpa kendaraan, Bima kalang kabut. Dalam keputusasaannya, ia harus menggadaikan satu-satunya barang berharga yang tersisa, ponselnya, hanya untuk membayar uang muka sebuah klinik bersalin kecil di ujung gang. Ibu Ratna menolak ikut, dengan kejam berkata bahwa bayi itu bukanlah urusannya. Di klinik yang sederhana itu, Bima menunggu sendirian. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi laki-laki memecah keheningan. Namun, saat Bima menggendong putranya untuk pertama kali, ia tidak merasakan kebahagiaan.
Yang ia rasakan hanyalah beban berat kegagalan. Ia telah membawa jiwa yang tak berdosa ke dalam dunia, yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Kembalinya mereka ke rumah kontrakan disambut dengan tatapan dingin Ibu Ratna. Tidak ada ucapan selamat, hanya cibiran pelan tentang bertambahnya mulut yang harus diberi makan. Rina terbaring di ranjang, air matanya mengalir dalam diam, menatap bayi di sampingnya dengan pandangan kosong. Ini bukanlah masa depan yang ia impikan. Malam itu, tangisan sang bayi memenuhi ruangan sempit tersebut. Bukan sebagai tanda kehidupan baru yang penuh harapan, melainkan sebagai raungan sirine tanpa henti, yang menegaskan bahwa mereka semua terkurung dalam penjara penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Karma tidak pernah salah alamat. Musim berganti, membawa serta angin perubahan yang sesungguhnya. Di dalam istana megah Prameswari, kehidupan telah menemukan ritme barunya yang damai dan penuh tawa. Hantu-hantu masa lalu telah sepenuhnya sirna, digantikan oleh kehangatan dan harapan akan masa depan yang cerah. Aisyah, dengan perut yang kini sudah sangat besar, menanti kelahiran putra keduanya dengan ketenangan dan kekuatan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Hari itu akhirnya tiba. Bukan dengan kepanikan seperti yang dialami Rina, melainkan dengan persiapan yang matang dan suasana yang penuh dukungan. Saat kontraksi pertama terasa, Aisyah dengan tenang menghubungi sahabat baiknya, Sarah, dan Pak Tirtayasa, yang segera memastikan semuanya berjalan lancar. Ia diantar ke rumah sakit terbaik, menempati kamar VVIP suite yang telah ia siapkan, dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap di malam hari. Selama proses persalinan, Aisyah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Setiap rasa sakit ia hadapi dengan tarikan napas yang dalam, matanya terpejam, fokus pada kehidupan baru yang akan ia bawa ke dunia. Tak ada lagi air mata kesedihan, yang ada hanyalah keringat perjuangan seorang ibu. Dan pada dini hari, saat rintik hujan pertama mulai membasahi jendela, tangisan nyaring seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat menggema di ruangan itu, menandai dimulainya sebuah fajar yang baru. Saat suster meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di dadanya, air mata Aisyah akhirnya jatuh. Namun, kali ini adalah air mata kebahagiaan murni, air mata kelegaan yang membersihkan sisa-sisa luka terakhir di hatinya. Ia menatap wajah putranya yang damai, dan ia tahu, semua perjuangan dan rasa sakit yang ia lalui setimpal. Bayi ini adalah bukti kemenangannya. Selamat datang di dunia, sayang, bisiknya lembut. Namamu adalah Fajar Prameswari. Karena kamu adalah fajar baru dalam kehidupan ibu. Ia sengaja menyematkan nama keluarganya sendiri di belakang nama putranya. Sebuah penegasan bahwa anak ini adalah miliknya seutuhnya, lahir dari kekuatannya, dan akan menjadi bagian dari warisan keluarga Prameswari yang tangguh. Membawa Fajar pulang adalah sebuah perayaan. Rumah itu telah dihias dengan balon-balon berwarna pastel. Leo, dengan wajah tak sabar, berlari menyambut ibunya di pintu. Saat ia melihat buntalan selimut di gendongan Aisyah, matanya melebar penuh kekaguman. Adik bayi, bisiknya. Di dalam kamar bayi yang indah, Aisyah dengan hati-hati membiarkan Leo menyentuh pipi adiknya yang lembut. Ini adikmu, sayang. Namanya Fajar. Tugas kakak Leo sekarang adalah menjaga dan menyayangi adik, ya? Leo mengangguk dengan sangat serius, seolah baru saja menerima tugas negara yang paling penting. Iya, Ibu. Leo akan jadi kakak yang hebat. Melihat interaksi kedua putranya, hati Aisyah meluap oleh cinta. Ia sadar sepenuhnya sekarang. Kebahagiaan dan kelengkapan sebuah keluarga tidak diukur dari ada atau tidaknya sosok suami. Keluarganya sudah utuh. Ia, Leo, dan Fajar. Mereka adalah sebuah semesta kecil yang sempurna. 1,5 tahun kemudian, Prameswari Group mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan di sebuah hotel termewah di Jakarta. Di atas panggung, berdiri seorang wanita anggun dan berwibawa dalam balutan busana kerja yang dirancang khusus. Itu adalah Aisyah Prameswari. Ia tidak lagi berdiri di bawah bayang-bayang siapapun. Ia adalah pusat dari segalanya. Dengan grafik dan data yang ditampilkan di layar besar di belakangnya, ia memaparkan pencapaian perusahaan di bawah kepemimpinannya. Laba bersih meningkat 20%, beberapa lini bisnis baru berhasil diluncurkan, dan yang terpenting, nilai saham perusahaan meroket. Para investor bertepuk tangan dengan gemuruh. Aisyah telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang ahli waris,
ia adalah seorang pemimpin yang visioner dan brilian. Bagian terakhir dari presentasinya adalah tentang Yayasan Prameswari Peduli. Ia menampilkan video singkat yang mengharukan. Video itu menunjukkan para perempuan, para ibu tunggal, yang tersenyum sambil bekerja di unit-unit usaha kecil yang didanai oleh yayasan. Ada pula testimoni dari beberapa perempuan yang berhasil lolos dari jerat KDRT berkat bantuan hukum gratis dari yayasan. Kekayaan sejati, ujar Aisyah di akhir presentasinya, suaranya terdengar jelas dan mantap di seluruh ballroom. Bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar dampak positif yang bisa kita berikan dengan apa yang kita miliki. Prameswari Group tidak akan hanya membangun gedung, tapi juga akan membangun kembali kehidupan. Tepuk tangan yang berdiri, standing ovation, membahana. Aisyah tersenyum, bukan senyum kemenangan yang arogan, melainkan senyum syukur yang tulus. Malam itu, setelah menghadiri acara gala dinner dari RUPS, Aisyah diantar pulang. Mobilnya yang mewah melaju tenang membelah jalanan malam. Saat berhenti di sebuah persimpangan lampu merah di kawasan yang agak kumuh, sesuatu di seberang jalan menarik perhatiannya. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia melihat sebuah pemandangan yang kontras dengan kehidupannya. Seorang pria kurus dengan pakaian lusuh sedang berdebat sengit dengan seorang wanita yang menggendong anak kecil. Wanita itu tampak lelah dan marah, sementara sang anak terus menangis. Pria itu, Aisyah menyipitkan matanya. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Itu Bima. Waktu seolah melambat. Ia melihat Bima yang kini tampak jauh lebih tua, dengan gurat-gurat penderitaan yang terpahat jelas di wajahnya. Wanita di hadapannya pastilah Rina, yang kecantikannya telah luntur oleh kerasnya kehidupan. Mereka tampak seperti ribuan pasangan miskin lainnya di kota itu, terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan dan pertengkaran. Seolah merasakan ada yang memperhatikan, Bima tanpa sengaja menoleh ke arah mobil Aisyah. Untuk sepersekian detik, mata mereka bertemu. Di mata Bima, Aisyah melihat keterkejutan, rasa malu yang luar biasa, dan penyesalan yang begitu dalam hingga tampak seperti lubang hitam yang kosong. Di seberang sana, Bima melihat Aisyah. Duduk di kursi belakang mobil mewah, disinari cahaya lembut dari dalam, tampak seperti seorang ratu dari dunia lain. Cantik, kuat, dan begitu jauh tak terjangkau. Ia melihat semua yang telah ia sia-siakan. Lampu lalu lintas berubah hijau. Jalan, Pak, kata Aisyah pelan kepada sopirnya. Mobil pun melaju, meninggalkan pemandangan itu di belakang, seperti meninggalkan sebuah adegan film yang telah usai. Aisyah tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah perasaan lega. Ia telah sepenuhnya bebas. Mereka kini hanyalah orang asing yang pernah secara tidak sengaja berbagi sebagian kecil dari perjalanan hidupnya. Saat tiba di rumah, gerbang istananya terbuka. Lampu-lampu taman menyala indah. Begitu ia melangkah masuk, dua sosok mungil berlari menyambutnya. Ibu pulang, teriak Leo. Fajar, yang sudah bisa berjalan tertatih-tatih, mengikutinya dari belakang sambil tertawa. Aisyah berjongkok dan merentangkan tangannya. Ia memeluk kedua putranya erat-erat, menghirup aroma polos mereka yang menenangkan. Tawariang mereka adalah musik terindah di dunia. Di belakang mereka, para asisten rumah tangga tersenyum hangat. Rumah itu penuh dengan kehidupan dan cinta. Sambil menggendong Fajar dan menggandeng tangan Leo, ia menatap sekeliling istananya. Ini bukan hanya sebuah rumah. Ini adalah benteng kebahagiaan yang ia bangun di atas puing-puing masa lalunya. Ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Kekuatan terbesar seorang wanita tidak terletak pada siapa yang mendampinginya, melainkan pada keberaniannya untuk berdiri sendiri. Pengkhianatan mungkin bisa menghancurkan sebuah pernikahan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menghancurkan jiwa yang menolak untuk menyerah. Harta sejati bukanlah kemewahan materi, melainkan kedamaian hati dan cinta tulus yang kita bangun untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.